Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Mila, guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan Kedua tahun 2022 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada siswa kelas 5 di SD Negeri Tajuk dengan materi yaitu Rasulullah Idolaku, subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, baik. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Mila dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Semangat untuk belajar hari ini anak-anak. Cek kalau semangat, cek tepuk semangat dulu sama-sama. Tepuk semangat. Semangat ya untuk belajar hari ini. Baik, mari anak lebih baik sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba teman-teman memimpin doa dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami sudah berdoa. Semoga dengan berdoa ini pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, baik, selanjutnya guru akan mengabsen kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Mas Askar, iya, Mas Bayu, Desti, Depan, Farah, iya, Fabian,
dan meyakini kebenaran kisah dari Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, dapat membiasakan bersikap berani. Yang ketiga, mampu menyimpulkan kisah teladan Nabi Daud beserta kelebihan dan keistimewaan dari Nabi Daud. Selanjutnya, menyimpulkan tentang pentingnya kita meneladani kisah dari Nabi Daud dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang keenam, nanti harapan guru, setelah anak-anak mempelajari kisah Nabi Daud ini, anak-anak mampu menceritakan kisah teladan dari Nabi Daud alaihi salam. Ya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ya, Nak? Siapa yang tahu ini gambar apa? Gambar seorang raksasa. Oh, raksasa yang mampu dikalahkan oleh siapa? Oleh seseorang, ya. Mampu mengalahkan raksasa yang bertubuh kuat. Ya, raksasa yang jahat mampu dikalahkan karena sikapnya yang berani. Nah, beraninya di sini harus berani dalam hal yang baik, ya Nak ya. Berani mengingatkan dalam hal yang baik. Yang kedua, ini gambar apa ya Nak ya? Udin sejak apa itu? Maju ke depan lah. Maju ke depan, berani maju ke depan itu menunjukkan sikap apa Nak? Sikap percaya diri, ya. Tanpa malu-malu Udin mau maju ke depan. Nah, itu yang harus anak-anak biasakan. Yang harus anak-anak contoh, tidak perlu merasa malu kalau itu adalah hal yang baik, ya. Malunya kalau yang tidak baik. Kalau yang baik kita tidak perlu malu. Yang ketiga, gambar apa ini anak-anak? Iya, anak-anak yang sedang bersolat berjamaah. Kita harus taat beribadah. Nah, inilah di antara sifat-sifat yang bisa kita teladani setelah kita mempelajari kisahnya Nabi Daud, ya, menjadi seseorang yang berani. Beraninya karena benar, kemudian percaya diri dan taat beribadah, di antaranya dengan melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, coba perhatikan. Nah, kita langsung saja masuk ke tema kita, yaitu Rasulullah hidup laku. Rasul ini memiliki 4 sifat yang sangat mulia. Ada anak masih ingat tidak apa sifat mulia dari Rasul? Coba dibaca sama-sama. Yang pertama ada sidik. Nah, sidik artinya bahwa seorang Rasul itu adalah seorang yang benar. Kemudian yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya, ya. Yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah Fatonah itu adalah cerdas. Anak-anak harus jadi anak yang pandai, yang cerdas, kemudian selalu jujur dan menyampaikan dalam kebaikan. Mampu berani mengingatkan temannya kalau ada yang berbuat tidak baik. Jadi tapi beberapa sifat yang dimiliki oleh Rasul. Nah, langsung saja kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang kisah teladan dari Nabi Daud alaihi salam. Nanti yang akan kita pelajari tentang kehidupan Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja, kemudian diangkat menjadi rasul. Terus apa saja yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Daud alaihi salam? Ya, perhatikan. Nah, tentang kehidupan Nabi Daud. Daud ini merupakan putra Yasa dari keturunan Bani Israel yang tinggalnya di Bethlehem. Nah, di mana masa itu, ya, di bawah Bani Israel ini, di bawah kepemimpinan Raja Talut. Namun kekuasaan Raja Talut dibayang-bayangi penindasan dari Raja Jalut. Jalut itu seorang raja yang kejam, ya, seorang raja yang suka menyiksa. Kalau ada orang yang tidak mau mengikuti seruan dari Nabi Daud, Raja Jalut tidak segan-segan, Raja Jalut meriksa mereka, disiksa. Ya, karena tidak tahan dengan penindasan dari Raja Jalut, akhirnya Raja Jalut mengumpulkan pemuda-pemuda, mengumpulkan para pemuda. Untuk apa kok
usianya masih sangat muda, masih remaja. Nah, yang awalnya mau ikut berperang saja tidak boleh, namun dengan berani mampu mengalahkan Raja Jalut, hingga Raja Jalut akhirnya kalah, akhirnya mati, sehingga pasukan Raja Jalut mengalami kemenangan. Dan dengan apa Nabi Daud mampu mengalahkan Raja Jalut? Yaitu dengan ketapel. Siapa yang pernah lihat ketapel? Oh, saya. Oh ya, pernah main ketapel, Mas? Pernah. Oh, dengan ketapel Sampai kena. iya, main ketapel itu mengenai mata dari Raja Jalut, sehingga Raja Jalut meninggal ya. Raja Jalut mati, kemudian pasukan Talutlah yang mengalami kemenangan. Ya, itu tadi tentang kehidupan dari Nabi Daud tadi. Setelah pasukan sudah dibentuk dan mampu mengalamilah sebuah kemenangan, ya Pak ya. Orang kafir mampu dikalahkan oleh Nabi Daud, yaitu dengan pasukan dari Raja Talut. Nah, kemudian setelah itu, untuk lebih jelasnya, anak-anak nanti akan Bu Guru tayangkan sebuah video. Nah, agar lebih jelas untuk menyimak pelajaran tentang kisah dari Nabi Daud alaihissalam, Bu Guru akan menayangkan sebuah video. Silakan anak-anak simak video berikut ini, dan nanti setelah anak-anak menyimak video ini, Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang pengembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang pengembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maksud dari Nabi mereka dalam surat tersebut adalah Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk. Nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menentukan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang, tapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar atau haus, untuk menyiapkannya makanan dan minuman. Jumlah pasukan Talut saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Maka dengan kekuatan doa itu mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani.
pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka, dan pada akhirnya pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, "Siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan." Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar dari tebasan pedang Jalut. Berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut dan berhasil mengalahkannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nanti tadi kisah dari Nabi Daud alaihissalam yang berhasil mengalahkan raja siapa tadi? Raja Jalut yang kejam. Ya, dari situ kita mengetahui ya nak ya, bahwa dengan keyakinan yang kuat, dengan sikap berani, kita Nabi Daud yang masih muda pun mampu mengalahkan Raja Jalut yang kejam tadi, yang ini memiliki tubuh yang kekal, yang sebenarnya Nabi Daud sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan tubuh dari Raja Jalut. Kemudian pasukan Raja Jalut pun tidak sebanding jumlahnya dengan pasukan dari Raja Jalut. Namun atas keyakinan yang kuat dan pertolongan dari Allah, mereka mampu mengalahkan Raja Jalut. Kemudian selain itu, Nabi Daud ini juga diangkat menjadi seorang rasul dan memiliki mukjizat yang sangat besar, yaitu berupa kitab Zabur. Nah, kemudian banyak sekali sifat-sifat baik yang dapat kita teladani dari Nabi Daud alaihissalam. Di antaranya tadi beliau memiliki sifat apa nak? Pemberani. Kemudian apa lagi? Taat beribadah kepada Allah. Nah, tadi beberapa sifat baik Nabi Daud yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Mana sudah paham? Iya, kalau begitu, Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan nanti ada tugas yang akan Bu Guru berikan. Silakan nanti dikerjakan tugasnya. Untuk kelompok yang 1. Kelompok ketiga, kemudian kelompok ke-4. Silakan bisa berkelompok bersama teman-temannya, Mas. Ya, silakan. Guru beri waktu 10 menit dari sekarang. Tugasnya silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, silakan berkelompok dengan temannya. Berkelompok dengan temannya. Ya,
Ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah paham? Ya, nanti dulu. Saya tadi beberapa mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud. Ini apa mukjizat dari Nabi Daud? Kemudian keteladanan apa? Itu ya. Ini nama-nama kelompoknya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, pertanyaannya ya. Ya, 10 menit sudah habis waktunya. Coba kelompok yang pertama atau kelompok yang mana dulu yang mau maju ke depan? Oh iya, kita kelompok yang pertama silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain silakan duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah mampu mengeluarkan besi, dua mengerti bahasa binatang, tiga menerima kitab Zabur. Ya, tadi mukjizatnya bukan maksudnya yaitu melunakkan besi, kemudian mengerti bahasa binatang dan memiliki mukjizat yang besar yaitu kitab Zabur. Terus berikutnya apa, Mbak? Kelakuannya pemberani, bijaksana dan adil, taat beribadah. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya, dari kelompok yang pertama tadi ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Oh iya, silakan Mas. Dari kelompok kami kelas 1 dengan kelompok 1. Iya. Kelompok anu sangat setuju dengan kelompok yang pertama tadi yang sudah maju ke. Jadi intinya tadi bahwa Nabi Daud itu memiliki beberapa mukjizat. Di antara jadi tadi presentasi dari teman-teman kalian dan berdasarkan dari Bu Guru, mari kita sama-sama menyimpulkan ya hasil pembelajaran dari hari ini. Yang pertama tadi Nabi Daud memiliki mukjizat apa nak? Mampu melunakkan besi. Kemudian apa lagi? Mengerti bahasa binatang. Apa lagi? Ya, mukjizat yang terbesarnya adalah kitab Zabur. Kemudian Nabi Daud juga memiliki suara yang merdu. Kemudian apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Daud? Satu, beliau memiliki sifat apa? Pemberani. Jadi anak harus menjadi anak yang pemberani. Tapi pemberaninya dalam hal yang apa? Baik ya. Yang kedua apa lagi? Selain pemberani, bijaksana dan adil. Kemudian taat beribadah seperti Nabi Daud tadi yang rajin beribadah. Anak-anak sholat lima waktunya bagaimana? Harus rajin ya, harus rajin beribadah. Demikian tadi kisah dari Nabi Daud alaihissalam. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Baik, ini Bu Guru akan membagikan lembar tugas. Silakan anak-anak kerjakan. Kalau tadi secara berkelompok, kalau ini dikerjakannya sendiri ya. Kerjakan sendiri. Ya, pakai pulpen. Ya.
Namun sebelumnya, Bu Guru mau mengingatkan dulu untuk pembelajaran di minggu yang akan datang. Untuk selanjutnya, kita akan belajar di kisah Nabi Sulaiman, ya. Silahkan nanti anak-anak di rumah belajar terlebih dahulu, belajarin, ya. Kita belajar dulu biar besok lebih paham ketika kita belajar lagi, ya nak ya. Jangan lupa nanti di rumah juga sholat ngaji, ya. Nah, baik. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang? Senang. Alhamdulillah kalau semuanya senang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang. Silakan anak berdiri terlebih dahulu. Tidak,